Daripada kita menduakan Tuhan atau kita murtad, lebih bagus bunuh aja dirimu. Kurang ajar loh. Bang, bukannya kau cium Hajar Aswad aja dihapus dosamu yang sebesar gunung, dihapus, dihabiskan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Yo, hadismu kok nggak tahu? Siapa yang bilang? Cium Hajar Aswad, rukun Yamani itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Makanya orang kaya sana berlomba-lomba cium-cium Hajar Aswad sana supaya apa? Dosanya dihapus. Makanya itu robotnya mau nyium tuh gini-gini tuh. Kenapa giliran Fir'aun dia tahu? Giliran orang yang baru habis mati sholat dia nggak tahu. Kok aneh ya? Oh, itulah kira-kira. Halo, Ya, halo, selamat pagi. pagi Gibran. Islam Kristen Gibran. Islam, Muslim. Sama kayak Fir'aun ya kan? Gini, saya nyambung tadi ya. Langsung saya jawab aja ya, kenapa Firaun itu tidak masuk surga gitu kan? Begini ya Kak ya. Dari manalah jalannya Firaun itu masuk surga, sementara dia tuh sudah mengaku Tuhan, sudah membunuh banyak orang. Nah, itulah alasan yang lebih masuk akalnya Kak. Berarti Allah nggak maha pengampun gitu. Bukan nggak maha pengampun. Allah itu ada dosa yang nggak bisa diampuni. Apa itu? Seperti di Muslim, orang yang mati bunuh diri, orang yang mengaku dirinya Tuhan, itu tidak akan diampuni. Pak. Satu-satu. Orang yang bunuh diri tidak diampuni. Bukannya Allah menyuruh bunuh diri? Bukan. Siapa yang bilang Allah menyuruh membunuh diri kita sendiri? Bukan, itu setan. Setan yang membisikkan ke hatinya. Begitu Kak ya. Jadi Kalau Bapak udah baca belum Pak? Al-Baqarah ayat 54. ya, apa bunyinya? Apa bunyinya? Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah ini disuruh bunuh diri Pak. Ini ya, itu pengertian surat Al-Baqarah 50 itu. 54. Daripada kita menduakan Tuhan, daripada kita murtad, lebih bagus kita bunuh diri. Oke, gimana caranya Anda bertobat ketika sudah mati? Gimana tadi? Gimana? Wah, ini kan udah tobat, terus Anda bunuh diri. Apakah bunuh diri itu bukan adalah perbuatan yang jahat? Begini Pak, Kak ya. bentar. Di dalam 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, jangan membunuh. Mau membunuh orang apalagi bunuh diri, jangan membunuh. Nah, kalau sudah membunuh, terus dia mati, kapan dia tobatnya? Begini Kak, pengertian Gimana cara orang mati bertobat, Pak? Iya, begini Kak ya. Pengertian surat Al-Baqarah 50 tadi, daripada kita menduakan Tuhan atau kita murtad, lebih bagus bunuh aja dirimu itu, lebih bagus ya. Begitu Kak. Udah murtad terus bunuh diri. Membunuh Bukan itu Kak, memang dosa. daripada murtad Oh, atau menduakan Tuhan, lebih bagus kita mati bunuh diri, lebih layak kita. kalau membunuh itu bukannya itu, Pak, Apa? larangannya Tuhan. Tuhan kan melarang kita untuk bunuh diri, Pak. Ini kok malah disuruh bunuh diri, Pak? Kakak ngerti nggak? Itu daripada dipilih kan, kita dipilih, suruh Tadi pilih. kata kakak, tadi kata Bang Gibran, bunuh diri itu nggak dibenarkan. Sekarang dibenarkan gimana? Begini, orang udah mengerti lah istilah Al-Baqarah 50 itu ya. Daripada kita menjolimi Tuhan, lebih bagus kita mati. Nggak ada di sini dibilang menjolimi Maksudnya, Tuhan. Dengar ya. Penjabarannya. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Gimana cara Allah menerima tobat orang yang sudah membunuh? Begini kan, daripada kita menduakan Tuhan, pasti Nggak ada di sini dikatakan menduakan Tuhan. Iya. Nggak ada. Nih, baca. pengertiannya gitu Kak, pengertiannya ke situ itu. Nggak ada di sini dengan tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Ini disuruh bunuh diri. Hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah, katanya dia maha pemberi tobat dan maha penyayang. Kenapa Fir'aun bertobat nggak disayangi? Nah, kenapa? Beda Kak. Loh, Allah pilih-pilih. Bukan Kak, gini Kak. Kakak pernah baca sejarah Firaun nggak? Betapa kejamnya, betapa kejinya dia. Nah, ini kata Allah kok. Ini kata Allah. Dia maha pemberi. Maha pemberi artinya ada batasan nggak? Kalau maha itu ada batasannya nggak? Saya tanya.
Terbatasi kak, ada batasnya kak? Berarti bukan maha dong. Berarti Allah bukan maha pemberi Bukan taubat. kak. Gini kak ya. Kamu maha itu ada batasnya. Saya baru tahu definisi maha Satu itu ada contoh. batasnya. Satu contoh gini kak ya. Kakak punya anak. Satu contoh ini punya anak. Kan anak, kakak sayangi anak kakak kan. Tapi dia itu membunuh saudaranya, membunuh bapaknya. Apakah masih kakak sayangi nggak? Saya disuruh mengampuni. Kami disuruh Tuhan kami Aduh, mengampuni. enggak lah kak, enggak lah. Loh, berarti Anda setan, nggak mau mengampuni. Aduh, kak. Loh iya, kami disuruh mengampuni. Nah ini kenapa Allahmu mengaku maha tetapi sama kayak manusia terbatas. Kamu sedang menyamakan Allahmu dengan saya. Berbeda Kalau kak. saya Berbeda aja bang, konsepnya kak. bentar bang, saya aja kalau ada anak saya yang kurang ajar itu, saya memaafkan karena saya disuruh Tuhan untuk maafkan. Loh ini Tuhanmu malah nggak mau memaafkan. Kok aneh? Bang, tapi yang satu saya nggak masuk akal ya. Gimana ceritanya orang mati bertobat? Orang yang udah mati tuh nggak bisa bertobat, bang. Fir'aun yang udah di tenggorokan aja nggak diterima tobatnya, apalagi udah kapan dia nerima tobatnya? Orang dia yang mati itu nggak bisa lagi ngomong bertobat. Fir'aun masih ada nyawanya di tenggorokan, dia minta bertobat nggak dikasih. Giliran orang yang sudah mati, dia membunuh dirinya sendiri, itu perbuatan membunuh loh. Jangan membunuh itu bukan hanya untuk orang lain, untuk dirimu sendiri pun nggak diboleh. Di dalam 10 Tauratnya Musa, bagaimana orang yang sudah mati bertobat? Ini kan Allahmu agak rancu. Ini kak. Gimana ceritanya orang, bang? Saya tanya bang, gimana cara mayat itu bertobat? Kita jangan lari konteks dulu lah. Firaun Nggak kita lari bahas dulu. konteks. Ini masih sama konteksnya. Gimana cara orang yang udah jadi mayat bertobat? Ya nggak bisa dong. Lah ini berarti Allahmu apa-apaan ini? Bunuhlah dirimu, udah mati. Dan diterima tobatmu. Kapan hari orang yang sudah mati bertobat? Gak Daripada bisa kita secara berbuat, logika. Maka apa Daripada- maksud dari ayat ini? Ya, disuruh bunuh diri. Allahmu mengajarkan membunuh. Gimana sih kau? Gimana orang mati bertobat? Kau aja bilang ya, orang mayat bisa nggak bertobat? Nggak bisa. Fir'aun yang masih hidup di tengah nyawanya, di ujung tenggorokan nyawanya, malah nggak diampuni. Agak lain. gini kak ya. Itu kan Jibril itu yang menyumbat mulutnya si Firaun karena Saya nggak nanya, kau jangan keluar konteks. Saya nggak nanya siapa. bukan yang maksudnya gini. bertobat. Takut nanti Jibril itu Tuhan itu kan maha pengampun. Nanti kalau dia aku adalah hambamu ya Tuhanku, ampunilah aku. Takut Jibril ini diampuni Tuhan, makanya disumbat. Mulutnya itu pakai Karena lembut. berarti si Jibril ini penjahat gitu ya. Orang mau bertobat Penjahat. kok nggak dibolehin. Kok ngeri kali iblis lah si Jibril ini. Begitu besarnya kak dosa Firaun ini kak, begitu Loh kejinya kenapa dia. Jibril menjadi Tuhan? Apakah Jibril adalah Allah? Ya nggak salah sih. Loh kok Dia nggak salah? menyumbat. Gimana ceritanya? Hah? Coba bang ya. Ini ya Al-Baqarah 54 ini nggak masuk akal. Tetapi Fir'aun yang minta maaf yang masuk akal nggak diampuni. Aneh nggak sih bang? Nggak aneh. Gimana caranya bang? Coba kau pikirkan dulu itu. Aku pun bingung ini setengah mati. Ya, katanya dia maha. Kenapa? Kenapa orang minta ampun nggak diampuni? Orang yang bunuh diri, yang udah mati membunuh, diampuni. Aneh nggak bang? Hah? Gimana coba? Coba bang, gimana lah? Jadi Logika kakak tanya dulu. Tanyalah kakak dulu. Layak nggak sih orang Firaun itu diampuni? Dia bertobat diampuni lah. Karena Aduh, Allah Maha enggak lah Pengasih. kak, enggak lah. Enggak lah kak, Ya, enggak lah. berarti kamu udah jadi Tuhan dong. Bukan. Berarti kamu seperti Jibril. Masa ada orang bertobat nggak diampuni? Katanya Allah Maha Pengampun, tapi enggak lah. Loh, Anda udah jadi Tuhan dong. Bukan. Kak, bentar bang. Kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Kok Tuhanmu kejam sih, dendaman sih orangnya? Bukan dendaman. Loh ini orang udah minta ampun kok. Duh kak, macam mana jelaskan sama kakak ya? Kakak itu membela Firaun yang kurang ajar loh. Bang, bukannya kau cium Hajar Aswad aja dihapus dosamu yang sebesar gunung, dihapus, Siapa yang dihabiskan. bilang? Siapa yang bilang? Loh, hadismu kok nggak tahu? Siapa yang bilang? Cium Hajar Aswad, rukun Yamani itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Makanya orang kaya sana berlomba-lomba cium-cium Hajar Aswad sana supaya apa dosanya dihapus. Makanya itu serobotnya mau nyium tuh gini-gini tuh. Intinya bukan mencium batu-batu. Bukan itu. Intinya apa? Karena itu wajib kalau bagi yang mampu ke sana. Bagi yang mampu ya. Iya, kewajiban untuk apa? Naik haji. Naik haji. Apa faedahnya naik haji?
Ya gimana ya saya Tamasya. mengatakannya ya? Hah? Apa? Gunanya apa? Faedahnya apa? Bikin kayak orang Arab. Apa Bukan, faedahnya? kita diperintahkan. Hmm. Perintahkan ke sana kalau bagi mampu. Iya, apa faedahnya? Lebih baik nggak sih membantu orang miskin yang ada? Sempurnalah keislaman seseorang itu kalau dia udah ngerjakan itu. Sempurna. Berarti kalian Iya. yang miskin ini nggak sempurna gitu? Bukan nggak sempurna karena kalau orang yang miskin Nah, gimana? diberatkan. Kalau yang kurang mampu nggak diberatkan di Nih, situ, dia nih ya ada Bang, bagi yang ini mampu. saya bacakan ya hadis ya. Ini hadismu. Masih beriman sama hadis nggak sih kalian? Hah? Beriman sama hadis nggak sih? Nih, Musnad Ahmad 5364. 5364 nih. Abang memang nggak tahu ya. Cium hajar aswad itu menghapus dosa. Emang nggak tahu Bang? Nih, saya bacakan ya hadisnya. Ya. Umar RA radhiyallahu anha ketika mencium hajar aswad berkata, sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu dan tidak membahayakan dan tidak berguna. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Telah diriwayatkan ini ya. Ya, bahwa dikatakan gini Bang. Mencium rukun Yamani dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Tuh. Jadi gimana Bang? Kalau di dalam hadis dikatakan mencium rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Loh ini gimana? Iya, tapi intinya itu Kak yang ke sana itu bukan untuk mencium batu itu aja Kak. Itu Dia apa? mengerjakan perintah Allah, disuruh ke sana bagi yang mampu. Ngapain Bagi ke sana? Faedahnya apa? bagi yang nggak mampu nggak diberatkan Kak, seperti kita sedekah itu juga. Hmm. Nah, Lebih bagi baik yang mampu, mana? Secara Anda normal ya, lebih baik mana uang Anda puluhan juta membantu orang-orang miskin ya atau orang-orang yatim piatu daripada nyium-nyium batu. sama-sama baik Kak. Dikerjakan haji, dikerjakan Baiknya apa coba? Nyium batu itu baiknya apa? ya itu kita nggak tahu, itu kan Ya nggak, nabi dulu. ya Bapak aja nggak tahu faedahnya. Tidakkah Allah lagi memerintahkan hal yang sia-sia? Enggakah lebih baik Anda menolong orang yang miskin, yang kesusahan, ya, melihat orang lain itu bahagia ketika dia itu bebas dari penderitaan dibanding Anda ke sono pada desek-desek, cium-cium, Gini Kak, batu yang nggak faedah. Katamu aja nggak ada faedahnya. Coba.